akan menjelaskan materi kali ini tentang menguraikan organisasi pada masyarakat desa yang beranggota 3 orang dengan saya sendiri, Rahma Putri Salim, dengan NIM 2430305013 dan anggota saya. Dan saya Dina Mailia dengan NIM 2430305004 dan rekan saya Yustiari Fiazi dengan NIM 2430305015. Selamat menyaksikan. Dengan materi yang pertama yaitu keberadaan lembaga sosial di desa. Keberadaan lembaga sosial di desa sangat penting sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara sosial. Lembaga sosial desa atau LSD dibentuk oleh masyarakat desa untuk memberikan pelayanan sosial berbasis gotong royong dan kearifan sosial dan kearifan lokal. Lembaga ini biasanya bersifat non-formal dengan kepengurusan yang dipilih melalui musyawarah desa dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa serta instansi lain. Beberapa fungsi utama dari lembaga desa meliputi yang pertama, memberikan pelayanan sosial dasar seperti bantuan untuk warga miskin, anak yatim, difabel, dan layanan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu menanggulangi kemiskinan dengan mendata dan mengadvokasi warga yang mendapat bantuan sosial pemerintah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa seperti pelatihan menjahit, pertanian organik, dan pengelolaan usaha bersama. Yang keempat yaitu penanganan sosial kemasyarakatan pada situasi darurat seperti bencana alam melalui koordinasi bantuan dan rehabilitasi. Yang kelima yaitu sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial antar warga dengan pendekatan musyawarah dan kearifan lokal. Lembaga desa juga bekerja sama sinergis dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan lain seperti Karang Taruna, PKK, Dinas Sosial, dan LSM untuk optimalisasi program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, lembaga sosial desa memainkan peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Materi yang kedua yaitu unsur lembaga desa. Unsur lembaga sosial. Unsur lembaga sosial terdiri dari beberapa komponen yang membentuk struktur dan fungsi sebuah lembaga sosial dalam masyarakat, khususnya di desa. Berikut unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, nilai dan norma sosial, merupakan kaidah yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi di masyarakat. Nilai ini bisa berupa kaidah agama, keasusilaan, kesopanan, dan hukum yang mengatur tata tertib dan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Unsur ini mencakup pembentukan kepengurusan atau anggota lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan menjalankan fungsi lembaga sosial. Struktur ini biasanya terdiri dari pimpinan, pengurus, dan anggota yang dipilih secara musyawarah. Yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi. Lembaga sosial memiliki tujuan tertentu seperti fungsi pemerintahan desa, seperti pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintah desa, pengelolaan pembangunan, dan fasilitas partisipasi masyarakat. Fungsi utamanya adalah mengatur dan menata berbagai aspek sosial warga melalui aktivitas kolektif. Yang keempat yaitu peran anggota masyarakat. Lembaga sosial melibatkan anggota masyarakat sebagai partisipasi aktif yang membantu mencapai tujuan bersama melalui gotong royong, swadaya, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Yang kelima yaitu kearifan lokal dan budaya. Unsur penting yang termasuk kearifan lokal di desa yang menjadi landasan pelaksanaan lembaga sosial agar tetap relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Yang keenam yaitu aturan formal dan informal. Lembaga sosial bekerja berdasarkan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat anggotanya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial di desa. Contoh dari unsur lembaga sosial yaitu di Indonesia sangat beragam, namun yang paling umum dan sering ditemui antara lain yaitu yang pertama,
koperasi unit desa atau KUD atau badan usaha milik desa atau BUMDes berfungsi menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat desa seperti pinjaman modal, pemasaran hasil pertanian, dan pengelolaan usaha bersama untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Yang kedua yaitu pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, organisasi yang memperdayakan perempuan di desa untuk ikut serta dalam pembangunan sosial, kesehatan, dan pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, bertugas menyusun rencana pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat dan menggerakkan semangat gotong royong. Yang keempat yaitu Karang Taruna, tempat pengembangan generasi muda desa sebagai wadah pembinaan sosial dan pemberdayaan untuk peran aktif dalam pembangunan desa. Yang kelima yaitu Rukun Tangga atau RT dan Rukun Warga atau RW, lembaga sosial yang mengorganisasi kehidupan sosial dan keamanan lingkungan terkecil desa. Sekian dan presentasi dari saya. Pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang bagian C tentang karakteristik lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dari sekadar kelompok sosial biasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu memiliki nilai dan norma sosial. Itu lembaga sosial didirikan atas dasar nilai dan norma yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya itu lembaga pendidikan memiliki nilai kemuliaan dan norma kedisiplinan. Yang kedua itu memiliki pola perilaku tetap. Itu ada aturan atau tata cara yang diikuti oleh anggotanya dalam menjalankan peran sosial. Misalnya, dalam lembaga keluarga, ayahnya berperan sebagai kepala keluarga, ibu menyuruh rumah tangga, anak menghormati orang tua. Yang ketiga, memiliki tujuan sosial tertentu, yaitu setiap lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pendidikan, keamanan, atau keadilan. Yang keempat, bersifat relatif atau kekal, yaitu lembaga sosial tidak mudah berubah meski zaman berganti. Nilai dan aturannya bisa menyesuaikan, tetapi fungsi dasarnya tetap. Yang kelima yaitu memiliki simbol dan tradisi, yaitu lembaga sosial biasanya punya simbol, upacara, atau kegiatan khas yang menggambarkan identitasnya. Contohnya seperti upacara bendera di sekolah, sidang di pengadilan, atau pernikahan di lembaga keluarga. Yang keenam, menjadi sarana pengendalian sosial, yaitu lembaga sosial berfungsi mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Dan bagian D yaitu tujuan lembaga sosial. Tujuannya utama lembaga sosial adalah untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Secara rinci, yang pertama itu memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik kebutuhan biologis seperti makan, tempat tinggal. Yang kedua yaitu sosial atau interaksi, maupun spiritual atau agama. Yang kedua, mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yaitu agar setiap orang bertindak sesuai norma dan nilai yang disepakati bersama. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, yaitu dengan adanya lembaga seperti hukum, agama, dan pendidikan, konflik dapat diminimalisir. Yang keempat, mewariskan nilai dan budaya, yaitu melalui lembaga seperti keluarga dan sekolah. Nilai-nilai budaya dan moral disampaikan kepada generasi berikutnya. Yang kelima, menciptakan solidaritas sosial, yaitu lembaga sosial mempererat hubungan antar anggota masyarakat agar tercipta rasa kebersamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang E itu fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial berperan penting dalam menjaga keteraturan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang A, pengaturan tingkah laku. Lembaga sosial mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Contohnya, lembaga hukum mengatur mana yang boleh dan tidak boleh. Yang B, fungsi pemenuhan kebutuhan. Setiap lembaga sosial membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani dan rohani. Contohnya yaitu lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan lembaga agama. Fungsi pengendalian sosial.
atau social control. Lembaga sosial menjaga agar masyarakat tidak menyimpang dari norma atau aturan dan sanksi. Contohnya yaitu sekolah memberi aturan pada siswa yang melanggar tata tertib. Yang D, fungsi pelestarian nilai dan kebudayaan. Lembaga sosial berperan mewariskan nilai-nilai budaya, moral, dan tradisi kepada generasi berikutnya. Contoh yaitu keluarga mengajarkan sopan santun dan sekolah mengajarkan nilai kebangsaan. Yang E, fungsi integrasi sosial. Lembaga sosial menyatukan masyarakat yang berbeda latar belakangnya agar setiap hidup rukun dan saling menghormati. Contohnya yaitu lembaga agama dan pendidikan menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan. Yang materi F, macam-macam lembaga sosial. Lembaga sosial dibedakan berdasarkan bidang kehidupan masyarakat yang diatur, yaitu 1. Lembaga keluarga. Lembaga sosial pertama yang dikenakan individu sejak lahir yaitu fungsi melahirkan dan membesarkan anak, mendidik dan melindungi dan menanamkan nilai moral, dan memberikan kasih sayang dan rasa aman. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama berdasarkan keyakinan. Fungsinya yaitu memberikan pedoman hidup, menumbuhkan nilai moral dan spiritual, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan, mengatur proses pewarisan pengaturan keterampilan dan nilai kepada generasi muda, yaitu fungsinya mengembangkan potensi individu, menyiapkan seseorang agar dapat berperan di masyarakat. Yang selanjutnya memberikan warisan dan budaya ilmu pengetahuan. Yang keempat, lembaga ekonomi, mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Fungsinya yaitu memenuhi kebutuhan hidup, mengatur sistem kerja dan perdagangan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu lembaga politik atau pemerintahan. Lembaga yang berperan dalam mengatur kekuasaan, membutuhkan kebijakan dan penegakan hukum. Fungsinya yaitu mengatur kehidupan bernegara, menjamin keadilan dan keagamaan, dan yang ketiga menjaga stabilitas sosial. Yang terakhir yaitu lembaga hukum, mengatur pelaksanaan norma dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Fungsinya yaitu menegakkan keadilan, melindungi hak dan kewajiban warga negara, dan menyelesaikan konflik sosial. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.